Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk menyingkat durasi ya, langsung pada poinnya saja ya teman-teman ya. Apakah teman-teman merasakan yang 3 hari membaik, 2 hari kumat, 3 hari membaik, 2 hari kumat ya? Apakah teman-teman merasakan itu ya? Ketika kita sudah tidak merasakan sensasi atau sensasinya itu sudah berkurang ya selama mungkin 2 atau 3 hari, lalu muncul lagi sensasi ya, muncul lagi sensasi, hilang lagi, terus muncul lagi sensasi. Apakah teman-teman sudah merasakan seperti itu atau sedang merasakan seperti itu? Jangan khawatir teman-teman, jangan dibikin cemas ya. Kenapa? Karena itu sudah tahapan membaik teman-teman, tahapan menuju pulih ya. Cuma kita itu tidak sadar ya, tidak sadar atau kita tidak menyadarinya ya teman-teman ya. Kenapa? Kadang kita itu ketika sudah merasa membaik ya, baik 2 hari atau 3 hari, sensasi itu sudah jarang muncul ya teman-teman ya. Kadang kita suka kendor teman-teman, kadang suka kendor ya. Contoh misalkan untuk urusan makanan ya, mungkin juga teman-teman sudah kendor lagi ya, atau teman-teman terlalu forsir ya, mentang-mentang sudah wah sudah kuat keluar jalan-jalan ya, teman-teman terlalu capek ya, itu bisa memicu ya teman-teman ya. Terus atau lagi karena saking senengnya ya, sudah bisa bercanda, sudah bisa ngobrol atau sudah bisa sosialisasi, nah itu sampai lupa gitu ya, lupa istirahat ya teman-teman ya. Terus sudah saking merasakan mungkin enak ya di 3 hari ya, tidurnya mulai nggak beraturan lagi. Contoh misalkan yang harusnya jam 9 tidur, teman-teman karena merasakan enak gitu ya, itu tidurnya telat sampai jam 11 atau jam setengah 12, itu juga memicu ya teman-teman. Makanya teman-teman, ketika kita sudah membaik ya, ketika kita sensasinya itu sudah mulai berkurang ya, misalkan 3 hari ini kok sensasi kok berkurang ya, bukan berarti nggak ada semua ya, intinya berkurang ya, levelnya juga berkurang ya. Jangan kendor teman-teman, jangan kendor ya, tetap 3P itu harus dijaga teman-teman ya. Karena apa? Karena kalau masih tahapan membaik itu ya, itu kan masih sensitif ya, semuanya itu masih sensitif, jadinya perlu dilatih terus gitu ya, perlu dilatih terus supaya apa teman-teman, supaya semakin kuat ya, fisik kita juga semakin kuat ya, mental kita juga semakin kuat teman-teman ya. Jadinya apa teman-teman, nanti kita itu kuat dari mental, dari fisik itu kuat semua teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan kendor gitu ya, kita sudah membaik gitu ya, kok saya sudah kemarin 3 hari itu saya itu sudah tidak merasakan sensasi, kita merasakan sensasinya itu sedikit gitu, kok muncul lagi gitu. Ya nggak apa-apa teman-teman, teman-teman tinggal ingat-ingat saja gitu, 3 hari yang kemarin atau 2 hari yang kemarin, teman-teman itu apakah kurang istirahat atau kecapean atau ada makanan yang mungkin yang tadinya dipantang itu sudah berani coba makan gitu ya. Kan efeknya tidak langsung teman-teman, efeknya itu bisa 2 atau 3 hari setelah kita konsumsi makanan yang mungkin belum cocok di lambung kita gitu ya teman-teman. Tapi nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Biasanya terjadi seperti ini, 3 hari itu membaik, terus 2 harinya muncul lagi, tapi itu cepat pulihnya gitu, ntar hilang lagi gitu. Itu nggak apa-apa teman-teman, itu sudah tahapan mulai membaik teman-teman ya, nggak usah khawatir, pasti nanti pulih ya. Pokoknya semangat aja teman-teman ya. Terus untuk teman-teman yang sensasinya masih banyak ya, teman-teman selalu menanyakan ketika muncul sensasi, cara mengatasinya gimana atau obatnya apa gitu ya. Sebenarnya sensasi yang muncul kan bisa dibilang itu kan itu saja ya teman-teman ya, itu saja. Coba dipahami lagi teman-teman. Pastinya sensasi yang muncul ya, itu ketika sensasi muncul di tubuh kita, terus kita itu merasakan cemas, akhirnya sensasi-sensasi yang lain itu mengikuti gitu ya. Jadi penting sekali ketika kita memang muncul satu sensasi gitu ya, kita respon dengan rileks saja teman-teman, dengan santai saja. Karena apa? Karena faktor pikiran kita itu sangat berpengaruh besar dalam gangguan asam lambung dan anxiety ini teman-teman. Coba kalau nggak percaya,
teman-teman ketika muncul satu sensasi aja, satu sensasi, terus teman-teman itu merasa cemas ya, merasa cemas. Berikutnya itu akan sensasi-sensasi yang lain itu akan muncul, teman-teman. Itu akan muncul ya. Jadinya apa teman-teman? Ketika sensasi itu muncul, baru satu muncul gitu. Hadapi dengan rileks saja ya. Mungkin kalau yang aduh lalat ini, padahal udah mandi. Mungkin untuk yang masih baru-baru ya, masih baru-baru terkena gangguan asam lambung dan anxiety itu ya, begitu muncul sensasi itu panik, begitu muncul sensasi itu panik, makanya sensasinya itu banyak. Karena apa gitu? Karena ketika muncul sensasi itu panik, terus muncul lagi lah sensasi lain lagi, tambah panik lagi, muncul lagi sensasi yang lainnya lagi gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sudah menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini dengan sensasi-sensasi, harusnya teman-teman sudah bisa memahami. Jadi pahami saja, begitu kita keluar begitu kita merasakan sensasi ya, kita mengendalikannya itu gimana gitu. Contoh misalkan sensasi tiba-tiba kita lagi enak-enak ya, kita lagi enak-enak duduk, mungkin lagi lagi ngobrol atau apa. Nah, itu tiba-tiba konsentrasi itu hilang gitu, konsentrasi hilang, terus pusing itu datang atau keliengan itu datang, atau sensasi tiba-tiba perut merasa kembung, begah, terus buat ngobrol jadinya nggak enak, nggak konsentrasi, atau sensasi yang muncul itu dada tiba-tiba sesek gitu ya, mau ngobrol terus nggak semangat lagi, akhirnya cemas dan panik. Itu sensasi-sensasi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kita ikutin terus, kalau kita turutin terus ya, kita tidak rileks dalam menghadapinya, itu akan bertambah lagi dan bertambah lagi teman-teman, dan itu nggak akan selesai-selesai gitu. Jadi penting sekali ya teman-teman, penting sekali. Namanya kita dalam gangguan asam lambung dan anxiety ini ya, itu kan memang diikuti dengan sensasi yang muncul ya. Itu sudah umum ya, sensasi 1001 sensasi yang muncul sudah saya jabarkan kemarin, sensasi apa saja itu sudah umum gitu. Tinggal bagaimana kita menanggapi ya, atau tinggal bagaimana kita itu mengendalikan sensasi itu ya teman-teman. Kalau kita respon terlalu terlalu cemas, kita respon terlalu yang berlebihan, maka sensasi itu ya akan tambah berlebihan ya teman-teman ya. Pahami saja teman-teman bahwa gangguan asam lambung dan anxiety ini ya, semakin kita bisa memahami ya, semakin kita bisa kenali ya pemicu-pemicunya itu ya, itu akan semakin cepat membaik teman-teman. Dulu itu saya ya sama mungkin sama teman-teman, itu susah sekali untuk mengenali ya, untuk memahami, apalagi mengendalikan itu susah. Tapi dengan kita belajar teman-teman. Karena apa? Karena kita selalu belajar, nanti dari dari terbiasa itu ya, kita sudah biasa lagi gitu, walaupun sensasi datang, oh iya hadapi dengan santai gitu ya. Sensasi yang muncul pasti ya sekitar itu, muter-muter aja terus, muter-muter terus. Hari ini di perut sensasinya gitu, sama di dada ya, perut di dada hilang, nanti ke tenggorokan gitu ya, tenggorokan, hidung mampet gitu, kepala pusing, nanti hilang, balik lagi itu ke perut, kedutan atau begah atau kembung. Nah, itu akan muter-muter seperti itu gitu ya. Hari ini panik, cemas, panik attack ya, panik menyerang ya. Udah gitu nanti sudah biasa lagi, besoknya lagi cemas lagi, panik lagi datang, ya itu akan terus menerus seperti itu gitu ya teman-teman ya. Makanya untuk teman-teman ya, belajarlah teman-teman. Karena apa? Saya juga ingin melihat teman-teman itu membaik ya, cepat membaik dan terus membaik ya gitu, hingga menuju pulih gitu. Saya ikut senang sekali gitu. Ada yang sudah menyampaikan, saya sudah membaik, masa sudah baik, udah mendingan, sudah apa. Iya, tetap harus dijaga gitu ya. Karena apa teman-teman? Kita itu masih sensitif gitu ya, sensitif dari kondisi lambung kita, terus anxiety-nya kita gitu, pikiran kita itu masih sensitif. Jadi harus terus berlatih, walaupun sudah membaik, sudah enakan gitu, terus belajar, terus belajar terus gitu ya, sampai benar-benar kita itu kuat ya, kuat secara fisik dan secara mental teman-teman ya. Lawang sudah membaik pun itu kalau kalau lalai atau kalau teledor dengan tik HP itu juga sama aja masih dicolek gitu. Karena kan
apa namanya, setelah membaik pun gitu ya, setelah sembuh itu kan butuh recovery yang tidak tidak sebentar juga gitu ya, tetap harus apa namanya, harus memperkuat fisik dan mental juga ya teman-teman ya. Jadinya teman-teman ya, saya yakin teman-teman itu akan membaik dan akan sembuh gitu. Yang penting jangan jangan apa namanya, jangan dibiasakan cemas. Saya tahu teman-teman pasti itu cemas gitu ya, tapi jangan berlebihan lah teman-teman, berlebihan dalam artian kita cemas itu wajar gitu ya, wajar gitu ya. Ketika ada sensasi gitu, itu kita itu cemas, itu wajar ya. Tapi kita harus apa namanya, berpikir kalau kita itu cemaskan terus sensasi yang muncul itu, sedangkan orang dengan gangguan asam lambung gede dan anxiety ini itu selalu muncul sensasi, dan kalau kita cemaskan terus sensasi itu ya teman-teman, mau sampai kapan, teman-teman, mau sampai kapan gitu ya. Jadinya apa teman-teman, ketika sensasi muncul, kita berusaha sebisa mungkin ya, sekuat mungkin kita itu tidak cemas ya, tidak cemas. Itu pertama seperti itu dulu. Hari ini belum berhasil, besok coba lagi. Besok belum berhasil, coba lagi ya. Alihkanlah teman-teman, alihkan. Kalau belum bisa mengendalikan ya alihkanlah, bahasanya seperti itu ya. Jadi ketika apa namanya, wah tiba-tiba cemas datang nih, sensasi datang kan cemas gitu ya. Itu alihkan dengan apa? Udah dibawa, kita lagi duduk gitu ya, dibawa kita itu berdiri, jalan sebentar gitu ya. Kalau apa kayak tangan atau napas sudah mulai sesek gitu ya, udah gerak-gerakin tangan gini, gimana ini sudah apa kayak sudah mau tebel, kayak mau pusing, di gini-gini aja gitu. Alihkan dengan pergerakan-pergerakan apa namanya badan kita, insya Allah ya nanti apa namanya, sensasi cemasnya itu juga akan apa mereda seperti itu, dan sampai nanti teman-teman itu bisa tahu caranya bagaimana mengendalikan cemas ya. Walaupun susah, saya yakin ya teman-teman, itu teman-teman apa berlatihnya itu nggak gampang. Saya pun dulu itu nggak gampang, tapi nanti setelah teman-teman merasakan apa namanya, merasakan efek positifnya, yaitu teman-teman itu nanti akan ketagihan gitu ya, ketagihan maksudnya ketagihan belajar gitu ya, ketagihan belajar dan terus belajar untuk mengendalikan apa namanya si cemas itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman selalu menanyakannya obatnya apa, dada sesek obatnya apa, dada ini obatnya apa lah, teman-teman kan sudah periksa nih ke dokter ya, sudah periksa ke dokter ya, yang belum periksa ke dokter gitu. Dokter sudah apa mendiagnosa bahwa ini nggak apa-apa gitu ya. Kalau dokter sudah mengecek semua, sudah periksa itu, cek semua ternyata normal semua, tapi kok kenapa sensasinya masih muncul lagi, dan itu dibilang asam lambung, ya sudah, nggak usah berpikir yang aneh-aneh ya, nggak usah berpikir yang macam-macam. Walaupun di pikiran kita itu selalunya itu seperti nggak percaya gitu ya, nggak percaya bahwa apa namanya, apa iya saya itu normal-normal saja, apa namanya, wong saya itu merasakan apa namanya, sakit kok gitu, merasakan begitu banyak sensasi gitu ya. Tapi ya itulah teman-teman, si anxiety itu ketika menguasai diri kita itu ya seperti itu, walaupun sudah dijelaskan yang bagusnya, yang baiknya, yang kenyataannya, tapi tetap masih nggak percaya juga. Oke teman-teman, dirubah ya teman-teman ya. Ketika sudah diperiksa badan kita itu nggak kenapa-napa, nggak apa namanya, intinya hanya terkena gangguan asam lambung ya, mungkin dan anxiety, dan dokter sudah ngasih obatnya gitu ya, mungkin sama semua ya, untuk asam lambung itu obatnya sama jenisnya itu ya, seputar itu saja ya. Tapi yang paling penting ya ini ya teman-teman, 3P itu, 3P. Terus bagaimana cara kita itu menyikapi gangguan asam lambung dan anxiety ini teman-teman ya. Saya dulu nggak bisa, tapi saya itu berlatih teman-teman, berlatih dan terus berlatih gitu ya. Bagaimana ketika datang sensasi ya, kita harus ngapain gitu ya, nanti berlatih. Pokoknya pertama adalah apa namanya, relax, santai gitu ya, santai. Itu akan susah, tapi nanti kalau teman-teman belajar pasti akan bisa. Karena apa teman-teman, ini faktor penentu teman-teman itu akan membaik dan sembuh ya. Jadi untuk teman-teman yang sedang menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety itu ya, ketika 3 hari membaik, 2 hari kumat, 3 hari membaik, 2 hari kumat, nggak usah khawatir, itu teman-teman sudah mulai menuju membaik dan menuju pulih ya teman-teman. Tinggal dikuatkan saja fisik dan mental ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sensasinya masih banyak, belajar untuk apa namanya, mengendalikan sensasi ya teman-teman ya. Walaupun susah, tetap belajar terus ya. Caranya bagaimana gitu ya, dimulai dari apa, sensasi yang muncul, coba saya tenang,
coba tenang, coba tenang, coba tenang, coba rileks, tarik nafas ya, keluarkan tarik nafas ya, ambil nafas ya, keluarkan lewat mulut ya. Biasa olah nafas gitu ya. Minum air hangat, olah nafas ya, sambil duduk tegap begini ya. Itu kalau lagi panik seperti itu, terus nanti lakukan itu ya, olah nafas, lakukan itu selama 10 sampai dengan 15 menit ya. Terus udah gitu nanti dialihkan lagi dengan kita itu berdiri, dengan kita itu mungkin lagi duduk nanti keluar rumah atau lagi mana itu, pokoknya berdiri, pokoknya gerakan tangan atau jalan atau apa, lakukan seperti itu teman-teman ya. Ketika keliengan itu datang gitu ya, keliengan itu datang atau apa, nanti lama-lama teman-teman itu juga bisa menyesuaikan ya. Dan ketika teman-teman itu sudah bisa rileks, bisa santai, sensasi yang datang pun ya, sensasi yang datang itu kan bukan permintaan kita, sensasi datang, tapi teman-teman bisa rileks ya seperti biasa saja gitu, walaupun memang kerasa, aduh kok saya itu keliengan, aduh kok saya itu sesek, ya memang kerasa, tapi kalau kita tanggapinya sudah bisa rileks, sudah bisa tenang, ya itu nanti lama-lama ya mereda lagi gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan patah semangat ya, tetap semangat ya teman-teman ya. Di sini yang memotivasi aja tetap masih semangat ya untuk melihat teman-teman itu membaik dan sembuh ya. Tetap berusaha ya, pokoknya jangan berhenti berlatih ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya, semoga bisa memotivasi menjadi lebih baik ya, lebih lebih sehat lagi ya, lebih lebih pokoknya lebih membaik dan menuju pulih ya, amin ya robbal alamin ya. Oke, sekian dulu, salam sehat jasmani dan rohani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.